Mania, di Monumen Pers ini terdapat lebih dari 1 juta sumber surat kabar dan juga majalah yang ada dari setelah dan juga sebelum Revolusi Nasional. Nah, di sana sudah ada Bapak Yuliarso. Sekarang kita akan tanya-tanya dan berbincang-bincang mengenai sejarah Monumen Pers ini. Yuk ke sana. Halo Pak Yuliarso. Selamat datang Mas Oni. Apa kabar Pak Yuliarso? Belum tahu ya. Iya. Alhamdulillah Baik ya Pak ya, sehat ya Pak ya. Wah, ini luar biasa sekali. Monumen Pers ini bisa menjadi saksi sejarah tentang pers yang ada di Indonesia ya Pak ya. Tadi kalau Oni lihat nih Pak, di bagian depan untuk bangunan atasnya berbentuk stupa. Itu kenapa sih Pak kok bisa bentuknya stupa? Seperti candi ya. Iya, seperti candi. Itu cagar budaya. Merupakan cagar budaya dan ini juga tidak boleh dirubah karena bentuknya maupun isi dalamnya juga tidak boleh dirubah. Nah, terus juga perlu saya sampaikan, Mas Oni, pertama kali Kongres PWI lahir di Monumen Pers ini ya. Tahun 1946. Jadi 9 Februari 1946. Terus juga diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto waktu zaman itu. Jatuhnya hari Sabtu juga. Ya. Kedatangan Pak Mas Oni juga pada hari Sabtu ini juga merupakan hari yang cerah ya. Betul. Untuk Monumen Pers, salah satunya itu karena tanggal 9 Februari juga tahun 1978 Bapak Presiden Soeharto waktu itu meresmikan Monumen Pers juga di sini. Oke, jadi dulu sejarahnya ini diresmikan oleh Presiden Soeharto ya, di 9 Februari 1978. Betul. Fungsinya sendiri setelah diresmikan seperti apa nih Pak? Ya, jadi gini, fungsi Monumen Pers ini salah satu mengkoleksi atau mengumpulkan benda-benda bersejarah yang mengandung pers. Contohnya surat kabar dari sebelum kemerdekaan sampai updating sekarang kemerdekaan. Jadi sudah berapa periode ya Pak Mas Oni ya, mulai dari pers sebelum kemerdekaan, pers reformasi, sekarang kan pers reformasi ya. Nah, jadi ada beberapa tahapan, ada 3 tahapan ya. Orde baru, orde lama, orde reformasi yang saat sekarang. Jadi koran-koran yang ada di kita itu salah satunya karena Monumen Pers sifatnya nasional, jadi kita mempunyai koran juga harusnya tingkat nasional juga karena tambah 1 provinsi jadi 34 provinsi. Mungkin kita juga mengakui bahwa koran-koran yang ada di provinsi masih ada beberapa yang bolong, belum kita belum kita telusuri atau kita data gitu. Kalau untuk segala macam koleksi yang ada di sini simpan di lantai 1 ini saja atau masih ada di bagian lain? Masih banyak ya Pak? Iya, kita ada di lantai 1, 2, 3, 4. Ada 4 lantai Pak. Wah, ya, luar biasa gitu. Nanti kita bisa lihat-lihat ya Pak ya. Monggo. Oke deh, yuk Mania kita sedang lihat ke bagian yang lain di mana masih banyak sekali menyimpan jutaan koleksi dari pers sendiri yang ada di seluruh Indonesia. Yuk Pak. Ya. Nah, Mania, Monumen Pers ini tidak pernah lepas dari berbagai macam kertas, surat kabar lama, dan berbagai macam cerita dan celotehan di era revolusi sampai sekarang. Bagian depan ruang depan dihiasi pahatan kepala tokoh-tokoh penting dalam sejarah jurnalisme Indonesia, termasuk Tirto Adi Suryo, Jamaluddin Adinegoro, Samratulangi, dan Ernest Dowes Dekker. Di belakang ruang depan utama terdapat 6 diorama yang menggambarkan komunikasi dan pers sepanjang sejarah Indonesia. Diorama pertama memperlihatkan berbagai bentuk komunikasi dan berita di Indonesia prakolonial. Diorama kedua memperlihatkan pers di era kolonial, termasuk surat kabar pertama di Hindia Belanda milik Verenigde Oost-Indische Company atau VOC, dan juga Memories der Noveles di tahun 1615. Surat kabar pertama yang tercetak di Hindia Belanda, Bataviasche Noveles, di tahun 1744, dan surat kabar bahasa Jawa pertama di Hindia Belanda, Bro Martani, di tahun 1855. Diorama ketiga menggambarkan pers pada masa pendudukan Jepang,
Sedangkan yang keempat menggambarkan pers pada masa revolusi nasional, termasuk pembentukan PBI. Diorama kelima menunjukkan keadaan pers yang disensor besar-besaran saat Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Diorama terakhir menunjukkan kondisi pers setelah dimulainya era reformasi tahun 1998 yang melonggarkan kebebasan pers, dan masih banyak lainnya, Plusir Mania. Semakin kesini, monumen pers juga sering digunakan untuk seminar para pers, pameran pers yang dilakukan setiap tahunnya ketika menjelang hari-hari bersejarah, dan masih banyak lagi kegunaan gedung museum atau monumen pers nasional ini.